Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Indah Permatasari anamin PBA wa ismahuli an aqdamul mawadda. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pandangan Ilmiah dan Filosofis tentang Manusia. Yang pertama ada latar belakang. Pengetahuan filosofis tentang manusia pada dasarnya adalah refleksi manusia tentang dirinya sendiri atau disebut dengan self-basing. Ya, apa sih refleksi itu? Refleksi itu adalah cerminan atau gambaran pada diri manusia. Manusia dapat merefleksikan atau mencerminkan tentang dirinya sendiri hanya apabila ia menjadi pribadi yang mengenal dirinya. Jadi manusia akan menjadi dirinya sendiri, akan mengenal dirinya sendiri apabila ia merefleksikan dirinya. Yang artinya merefleksikan itu adalah melihat dirinya di masa lampau. Dia akan mengenal dirinya apabila ia mengenal dirinya itu di masa lampau. Seperti melalui pengalaman, apa yang pernah ia alami, itu salah satu contohnya. Nah, di sini ada, jadi filsafat antropologi tujuan utamanya adalah merefleksikan atau mencerminkan dirinya sebagai seorang pribadi. Lanjut, ada pandangan ilmiah tentang manusia. Yang pertama ada batasan. Antropologi adalah studi tentang asal-usul, perkembangan, karakteristik jenis spesies manusia atau studi tentang ras manusia. Kita sebagai manusia, di sini antropologi menjelaskan kita sebagai manusia ini, sebagai makhluk hidup ini, karena mengalami tahapan perkembangan, asal-usulnya dari mana, perkembangannya bagaimana, karakteristiknya seperti apa, terus ras tentang manusia. Karena ras sendiri itu banyak, khususnya di Indonesia juga mempunyai banyak ras. Ya. Yang B, yaitu karakteristik. Manusia adalah Homo sapiens. Apa sih Homo sapiens itu? Homo sapiens itu adalah manusia jenis primata yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar luas di mana-mana. Yang pertama ada puncak evolusi organik dari makhluk hidup. Puncak evolusi organik dari makhluk hidup. Jadi evolusi itu adalah perkembangan kita bisa jadi seperti itu, bisa jadi sampai sekarang ini melalui perkembangan, bisa jadi sebesar ini kita melalui perkembangan yang tadinya masih di dalam kandungan orang tua, dilahirkan menjadi bayi, terus balita, hingga berkembang bertahap hingga sampai sekarang ini. Yang kedua, kedudukannya dalam klarifikasi makhluk hidup. Kedudukan sebagai makhluk hidup itu contohnya seperti ordo atau dan lain-lain ya yang disebutkan dan dipelajari di biologi. Pilum juga ya. Atau masih banyak lagi ya. Bisa dicari sendiri. Yang ketiga ada ciri-ciri khas. A, ada berjalan dengan tegak. Kita manusia berjalan dengan tegak atau disebut dengan bipedal locomotion. Yang B, mempunyai otak yang besar dan kompleks. Otak yang besar di sini itu mempunyai pemikiran yang luas sebagai manusia. Gitu. Kita bisa berpikir dengan luas, bukan maksud otak yang besar bentuknya besar, tapi kita bisa berpikir dengan otak kita, kemampuan kita yang tidak dimiliki oleh hewan. Gitu. Yang C, hewan yang tergeneralisasi dapat hidup dalam berbagai lingkungan. Hewan bisa hidup dalam berbagai lingkungan. Kalau kita manusia hanya hidup di darat saja, hanya di sini saja. Kalau hewan bisa ada yang hidup di air, di darat, di udara, gitu. Dan hewan juga bisa bermigrasi sesuai cuaca. Yang D, periode kehamilan yang panjang dan anak lahir tak berdaya. Oke, lanjut. Pandangan ilmiah tentang manusia didasarkan dalam penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam. Terdapat beberapa aspek penting dalam pandangan ilmiah tentang manusia. Yang pertama ada evolusi. Ilmuwan meyakini bahwa manusia adalah produk dari proses evolusi. Nah, manusia adalah
produk dari proses evolusi. Evolusi itu yang tadi secara bertahap, secara berkembang, betul. Dan jadi pengertian ini ilmuwan tersebut sangat betul meyakini bahwa manusia adalah produk dari proses evolusi karena emang manusia emang bertahap gitu. Pertumbuhannya bertahap dari yang tadi kecil hingga menjadi besar itu bertahap. Yang berarti kita memiliki nenek moyang bersama dengan spesies primata lainnya. Konsep ini didukung oleh bukti fosil dan genetika yang menunjukkan hubungan genetis antara manusia dan primata lainnya. Mungkin sebagian dari kita atau emang seluruhnya mempercayai adanya nenek moyang ya di zaman dahulu, masa lampau dulu. Yang kedua ada biologi. Manusia adalah makhluk biologis dan banyak aspek perilaku dan karakteristik manusia dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip biologis. Otak, genetika, dan proses biologis lainnya melainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan sifat manusia. Nah, manusia adalah makhluk biologis karena kita hidup karena kita kenapa manusia disebut makhluk biologis? Karena manusia memiliki fisik, manusia memiliki raga, manusia melakukan aktivitas fisik tersebut, manusia membutuhkan makanan, manusia berkembang biak, manusia banyak melakukan hal-hal itu adalah sejalan dengan biologis tersebut. Ya, lanjut, sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami hidup dalam kelompok-kelompok sosial. Kenapa manusia disebut makhluk sosial? Karena kita membutuhkan satu sama lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan tenaga orang lain untuk kita. Jadi saling menguntungkan, simbiosis mutualisme gitu. Ilmu sosial mempelajari bagaimana interaksi sosial, norma, nilai, dan budaya mempengaruhi perilaku dan identitas manusia. Jadi dengan bagaimana kita hidup bersosialisasi itu sangat mempengaruhi perilaku kita dan identitas kita sebagai diri kita. Ya gitu, kita sebagai manusia. Itu lanjut ya. Ada psikologi. Ilmu psikologi mempelajari proses kognitif, emosional, dan perilaku manusia. Ini termasuk penelitian tentang motivasi, persepsi, belajar, dan perkembangan individu. Ilmu psikologis itu mempelajari tentang progresif kognitif emosional manusia. Jadi apa yang ada pikiran kita, emosional kita, apa yang kita rasakan, dan bagaimana perilaku manusia itu adalah ilmu psikologi. Bagaimana psikologis kita baik atau tidak, itu ilmu psikologi yang menjelaskan hal tersebut. Yang selanjutnya ada budaya. Manusia memiliki budaya yang kompleks, yang mencakup bahasa, agama, seni, dan sistem nilai. Ilmu budaya mempelajari bagaimana budaya ini mempengaruhi perilaku interaksi manusia. Dengan budaya, karena di Indonesia ini sangat banyak budaya-budayanya. Jadi bagaimana kita bisa toleransinya, atau bagaimana respon kita terhadap budaya-budaya yang berbeda dengan budaya kita, itu sangat mempengaruhi perilaku kita sebagai manusia dan interaksi antara kita dengan manusia lain itu sangat mempengaruhi. Contoh seperti bahasa, agama, ras, gitu. Sangat banyak perbedaan khususnya di Indonesia sendiri ini. Selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan fisik dan sosial memainkan peran penting dalam membentuk manusia. Ilmu lingkungan mempelajari bagaimana faktor-faktor lingkungan seperti iklim, geografis, dan infrastruktur mempengaruhi perilaku dan pola hidup manusia. Lingkungan fisik dan sosial memainkan peran penting. Jadi lingkungan kita, bagaimana keadaan di sekitar kita, baik fisik maupun keadaan, gitu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Bagaimana kita itu sangat berpengaruh sekali di lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu sangat berperan penting dan sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi di lingkungan, bagaimana lingkungan kita itu
sangat berperan. Jadi lebih baiknya kita harus memilih lingkungan yang benar-benar baik untuk kita. Bagaimana menyikapinya juga kita harus bisa menyikapi dengan baik gitu. Lanjut. Ini ada penjelasan ya sedikit. Pandangan ilmiah tentang manusia adalah pendekatan yang multidisiplin dan beragam, yang mencoba untuk menjelaskan aspek-aspek kompleks dan keberadaan manusia melalui penelitian empiris dan metode ilmiah. Pendekatan ini terus berkembang seiring dengan penemuan dan penelitian baru dan mungkin kita untuk memahami dan memungkinkan kita untuk memahami manusia dalam berbagai konteks yang berbeda. Oke, selanjutnya ada pandangan filosofis tentang manusia. Pandangan filosofis tentang manusia adalah kerangka berpikir yang didasarkan pada pemikiran filosofis yang bukan pada metode ilmiah. Terdapat berbagai pandangan filosofis tentang manusia, dan ini dapat mencakup pandangan tentang sifat manusia, tujuan hidup, moralitas, kebebasan, dan banyak aspek lainnya. Berikut adalah beberapa pandangan filosofis yang umum tentang manusia. Filosofis tentang manusia sangat beragam dan telah diperdebatkan selama berabad-abad ya. Beberapa pandangan utama mencakup dualisme pertama, yang menganggap bahwa manusia terdiri dari dua entitas dan berbeda juga terpisah, yaitu tubuh dan jiwa non-fisik. Pandangan ini telah menjadi subjek debat panjang dalam sejarah filsafat. Ada dua bentuk utama untuk dualisme. Yang pertama ada dualisme interaksi. Dualisme interaksi berpendapat bahwa tubuh dan jiwa mempengaruhi satu sama lain secara langsung. Ini berarti bahwa jiwa dapat mempengaruhi aktivitas fisik tubuh dan sebaliknya. Contohnya seperti seseorang memutuskan untuk menggerakkan tangannya, itu kan aktivitas fisik ya. Itu aktivitas fisik ya. Yang kedua yaitu dualisme epifenis. Dualisme epifenis ialah berpendapat bahwa tubuh dan jiwa yang terpisah, tetapi mereka tidak saling mempengaruhi secara langsung. Aktivitas fisik tubuh dikendalikan oleh proses fisik dan jiwa hanya merupakan pengamat pasif, dan aktivitas tersebut dapat dari pandangan ini jiwa tidak memiliki pengaruh langsung pada dunia fisik. Salah satu contoh tokoh terkenal dalam dualisme adalah René Descartes. Baik, selanjutnya determinisme adalah beberapa pandangan filosofis mengusulkan bahwa manusia dan tindakan mereka sebelumnya ditentukan oleh faktor-faktor yang ada pada sebelumnya seperti kondisi sosial, genetik, atau nasib. Jadi hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sebelumnya. Contoh seperti yang tadi yaitu sosial, genetik, atau nasib. Jadi semua yang kita alami ini adalah ada penyebabnya atau faktornya di apa yang pernah kita alami tersebut. Seperti tindakan kita yang kita lakukan sekarang pasti itu ada faktornya kenapa kita bisa seperti ini gitu. Baik, selanjutnya pandangan filosofis tentang manusia adalah subjektif dan terus berkembang seiring dengan pemikiran dan ide-ide baru. Para filsuf ini adalah upaya untuk memahami hakikat eksistensi dan kondisi manusia dari perspektif abstrak dan refleksi. Baik, jadi kesimpulan dari materi tersebut yang tadi disampaikan adalah pandangan ilmiah, pendekatan ilmiah tentang manusia didasarkan pada metode ilmiah, bukti empiris, dan observasi. Ini memandang manusia sebagai makhluk biologis, sosial, dan psikologis yang memiliki akar evolusi dan mempengaruhi faktor-faktor fisik dan sosial dalam lingkungannya. Pendekatan filosofis tentang manusia adalah pendekatan yang lebih abstrak dan reflektif yang mempertimbangkan pertanyaan tentang identitas, tujuan hidup, moralitas, dan kebebasan ini. Mencari pemahaman yang lebih
dalam tentang makna eksistensi manusia dan sifat subjektifnya. Syukron kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.